Yang belum akses ini belum. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kader sehat di Gamping yang saya hormati, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Ketua Kader Sehat di Gamping dan Bu Dari yang telah memberikan sebuah acara pada siang hari ini. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi dan bertolakul ilmi ya, di Serambi Masjid apa nih kan? Assalam, Masjid Assalam di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 3 Yogyakarta. Ibu-ibu, nika perkenalan kawula nggih. Kawula hari-hari wonten UMY kalian Bundari nika. Nggih. Menawi malam Minggu nika acara kagem teng radio termasuk nanti sore. Setiap hari Ahad itu acara untuk tausiah menjelang maghrib di Radio Pro 2 RRI. Ibu-ibu, di dalam situasi yang seperti saat ini ya Bu ya, kondisi pandemi yang kondisinya tidak menentu seperti kondisi hari ini dan beberapa tahun kemarin ya, pun 1 tahun lebih pinten nggih saknika. Mau 1,5 nggih. Jadi kondisi pandemi Covid nika dereng saged dipun pirsani kapan berakhirnya. Dan kondisi itu untuk supaya kita bisa ikhtiar untuk survive ya, untuk bisa bertahan dalam kondisi tidak mudah terkena ataupun kalau terkena ringan bisa terjadi sembuh ya. Itu ada upaya-upaya lain selain hanya dengan istirahat, nutrisi dan sebagainya. Tapi yang terpenting juga di sini saat menentukan adalah bagaimana kita mengelola emosi ya. Mengelola emosi kita. Sehingga dengan demikian kondisi kita kalau cerdas emosinya ya, cerdas spiritualnya, insya Allah yang namanya kondisi tubuh kita, imunitasnya akan menjadi lebih baik ya. Bapak Ibu, ketika seseorang itu terjadi stres ya, stres itu macam-macam, stresornya banyak ya. Ini panas ngeten nih ya, itu juga stresor. Kalau hujan juga stresor. Apapun kondisinya itu adalah stresor. Penyebab orang bisa stres sebagai pencetus Bu. Ya. Nah, peristiwa nggih randidit nggih saged. Tanggalnya tuwa, tanggal 6 nggih wonten, tanggal 6 ning wis dadi tuwa. Wong tanggal 6 kok wis tuwa ngoten. Nah, itu juga manis stres. Duit oke nggih stres Bu. Ya. Jangan dikira orang yang namanya uangnya banyak itu nggak stres. Ya. Jadi dalam kondisi apapun orang itu akan alasannya macam-macam untuk bisa dikatakan dia ya aku stres mergo, nah, mergo ini. Padahal peristiwa itu adalah sifatnya netral. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita merespon peristiwa itu. Nah, kebanyakan orang itu bermasalah karena itu. Ibu-ibu, kula nyuwun pirsa. Ibu-ibu sampun mengenal diri masing-masing belum? Sampun tepang kalian ibu-ibu piyambak? Agak. Makanya ini judulnya mengenal diri awal cerdas emosi. Jadi kalau orang itu kondisinya orangnya sudah
usianya senior banget, ngoten nggih. Itu bukan menjadi jaminan orang itu mengenal dirinya. Ya. Bahkan sampai lupa dengan dirinya. Leres napa mboten? Ibu-ibu kadang mboten sing tambah tua dadi kaya cah cilik. Dadi cah cilik mulai. Nggih mboten? Nah, jadi tidak jaminan orang itu tambah usia menjadi tambah dewasa, ya. Nah, di sini salah satunya agar kita bisa cerdas emosinya, bisa cerdas spiritualnya, diawali dengan namanya mengenal diri. Maka ada pepatah Arab ngeten iki, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Napa Bu atasipun? Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia itu mengenal Tuhannya, ya. Jadi kalau kita ini tidak mengenal diri, piye arep ngerti Gusti Allah ya wae dhewe ngoten lho. Nggih. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, hari ini saya ingin mengajak, yuk mari kita mengenal kita, ya. Nah, yang berikutnya ini kalau untuk mengidentifikasi, mencondro, istilahnya orang Jawa mencondro. Apakah kondisi saya ini orang yang sudah mengenal diri atau belum? Ya. Untuk mengassessment ini dengan dalam bentuk mengukur kita itu sudah mengenal diri atau tidak, itu ada beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan ini. Nanti ibu-ibu jawabnya nopo, bisa dijawab dalam batin. Apakah ibu-ibu sering merasakan apa? Titik-titik niku galau. Nggih, baik. Niki saking galone terus ngeten niki. Ya. Nah, ingkang kaping kalih, apakah ibu-ibu sering merasakan kecewa dan dikecewakan? Bola-bali dino-dino mengisine meng kecewa anak raya dikecewakan, ya. Diapusi, ya, di PHP, nggih. Sampai akhirnya mewek ngeten niki. Nah, coba ibu-ibu, wonten mboten di antara yang hadir ini belum pernah dikecewakan neng ora kecewa? Langka. Dikecewakan neng ora kecewa, gitu. Betul. Nah, baik ibu. Niko, was-was lan khawatir? Asring mboten? Wah, engko gek-gek. Nggih mboten? Putrane dereng wangsul saking sekolah. Wis tekan wingi ra bali-bali dibel, HP-ne ora iso diangkat, gitu. Cah iki nang ndi? Khawatir napa mboten? Nah, niku was-was khawatir niku nak sanak nggih. Akhire ngeten iki rupane nggih. Ibu sering stres mboten? Wah. Sering stres. Nah, niku tidak percaya diri. Aku ki ngopo? Nah, niku. Wonten ta sing ngoten niku? Saking seringnya dia enggak percaya diri, asring ana wong ngendika napa awake dhewe tersinggung. Mergane awake dhewe iki merasa rendah. Kayak dumeh. Nah, kayak dumeh niku mesti ngunggulke awak wong liya timbang awake dhewe, gitu. Asring mboten ngoten niku. Misale kuliah teng swasta sing ora terkenal. Kuliahnya di mana, Mbak? Bu misalnya. Namung itu berarti nandake rendah. Dirinya itu rendah, gitu. Nggih. Terus enggak pede. Nah, tidak bersemangat. Nggih. Klentrak-klentruk, malesan, nggih. Dan tidak bergairah untuk melakukan pekerjaan. Itu adalah salah satu bentuk yang sering dialami ibu-ibu atau kita semuanya, ya. Nah, itu semua penyebabnya. Kalau saya jawab di antara pertanyaan tadi, jawab satu saja, iya, jawabannya iya. Apakah ibu-ibu sering stres? Iya. Terus apakah yang lain? Jawabannya ya, hanya satu saja. Sudah menunjukkan itu bagian dari kita belum mengenal diri. Jadi ini hanya satu penyebabnya itu semua itu. Kenapa niku? Belum mengenal diri kita yang sesungguhnya. Nak mengerti jenenge awake dhewe sapa?
bapakne awake dhewe niki sinten, ibuke awake dhewe niki sinten niku mung jarene. Nggih napa mboten? Ya mbiyen dijenengi beda ya iso terus di apa ganti jenenge ra kuat nyangga jeneng. Nggih to? Wonten mboten sing ngoten niku? Dek cilik ora lara ganti jeneng dadi ora lara kan ngoten. Jarene mbiyen ngoten niku. Nah, jadi ibu-ibu kita itu sering tidak menyadari bahwa kita itu sering nggak mengenal kita itu siapa. Nah sekarang tujuanipun napa? Awake dhewe niku kudah mengenal awake dhewe niku sinten. Karena ketika kita itu nggak mengenal kita, itu masalahnya besar sekali. Kenapa ada orang itu dia bekerja sesuatu yang mulia, tapi melakukan pekerjaan yang nggak mulia? Contoh itu apa Bu? Dia pekerjaannya mulia, tapi dia melakukan sesuatu yang tidak muliaan. Apa contohnya? Pekerjaannya itu sering dia disebut-sebut yang mulia. Sinten niku nak sing disebut yang mulia niku? Raja. Oh, raja. Nggih, saged. Nak raja niku yang mulia saged. Hakim. Hakim itu kalau di pengadilan pengacara nyebut maaf yang mulia, terdakwa maaf yang mulia, ngoten nggih. Tapi ada orang yang namanya berprofesi sebagai hakim, tapi kasus kena korupsi, ngoten. Nah, ketua mahkamah, wah, dia yang penting, mahkamah konstitusi, ngoten toh. Niku kenging KPK. Dia tidak mengenal dirinya bahwa dia itu pekerjaannya mulia. Ibu-ibu kula nyuwun pirsa, ibu-ibu niku mulia napa mboten? Mulia. Mulia. Kok mangertos mulia? Ibu, awake dhewe niki mulia. Kenapa mulia? Karena Allah memuliakan kita. Ning awake dhewe ra ngerti awake dhewe wong mulia, berperilaku dadi ra mulia, dadine nista. Kathah mboten niku? Kok bukti mulia napa? Lah awake dhewe niku dipercaya kali Gusti Allah. Dipercaya napa? Sakniki ibu-ibu sakit ambil nafas longgar, hidup sampai hari ini, itu kalau bukan karena Allah dalam bentuk kemuliaannya, kita ini diberikan kemuliaan oleh Allah untuk hidup di dunia, dipercaya. Nah, cuma masalahnya awake dhewe ini dipercaya sakit amanah napa mboten? Mboten ya? Itu kalau nggak mengenal dirinya itu siapa, itu bisa seperti itu. Makanya di sini ibu-ibu menjadi mulia, menjadi kita itu tahu diri kita, ini tujuannya adalah agar supaya kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kados Nabi nate ngendika ngeten, innama bu'istu li utamima maharimal akhlak. Napa Bu atasipun? Nganggo salat. Niku nak inna sholati wa nusuki, inna sholata tanha anil fasa. Kalau ini namanya sesungguhnya aku ini Nabi ngendika, aku ki ning donya iki dilahirkan di dunia ini kagem napa Bu? Kagem memperbaiki akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi manusia itu dalam bentuk di dunia ini oleh Allah supaya kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Maka diturunkanlah Nabi Muhammad untuk melakukan itu. Nah, dalam kondisi seperti itulah manusia hidup di dunia diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, segala hal untuk ibadah. Awake dhewe teng niki ini juga dalam rangka ibadah thalabu ilmi, gitu. Jadi kita belajar itu adalah dalam bentuk ibadah. Kalau niat kita bismillah karena Allah, nggih. Ngaten. Nah, untuk menjadi mulia ini bukan hal yang mudah. Ya, ketika orang sudah bisa menjadi mengenal diri, juga bisa mampu mengoptimalkan awake dhewe niki kalih Allah diberi sangu. Ya, setiap manusia yang lahir di dunia oleh Allah diberi potensi. Cuma masalahnya awake dhewe saged mboten mengoptimalkan potensi awake dhewe niki untuk dioptimalkan, untuk digunakan yang terbaik. Nah, kalau itu bisa, itulah karena mengenal dirinya.
Banyak orang punya potensi diri tapi tidak tahu bagaimana mengoptimalkan. Nggih, mboten? Terus saged kreatif. Ibu-ibu kreatif niku mboten namung kreatif dalam hal membuat sesuatu. Tapi kreatif ketika kita menghadapi sesuatu. Menghadapi pandemi, menghadapi masalah. Nak beneran duwe kemampuan mengenal diri, dia nggak bisa untuk nanti kreatif memberikan sebuah solusinya, untuk mencari jalan keluarnya, untuk menyelesaikannya. Nah itu ketika kita bisa mengenal itu, bisa inovatif, bisa mengembangkan diri untuk bisa berkreasi macam-macam. Nah yang berikutnya kita bisa responsibilitas, ya, bisa memiliki rasa tanggung jawab, bisa memiliki sesuatu yang sifatnya terukur, ya, dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah yang berikutnya yang terakhir ini kita meningkat imannya. Nah ibu-ibu, syarat untuk kita menjadi mengenal diri ini agar kita emosinya cerdas itu paling tidak kita punya sesuatu yang penting di sini. Nah ini apa itu? Menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Nak wong urip niku dadi wong, misalnya ngeten iki. Wong sekolah dadi sarjana. Nak ming sarjanane kuwi ora iso bermanfaat bagi orang banyak niku ora ana gunane. Kathah mboten ingkang ngoten niku. Dia punya kekayaan tapi kekayaannya enggak bermanfaat bagi banyak orang. Ming dikeceteng dhewe, ya. Diengkoh nggo dhewe. Enggak ada manfaatnya. Itu sia-sia. Itu menandakan bahwa dirinya tidak cerdas emosinya, egonya kuat, ya, egonya terlalu tinggi. Nah oleh karena itu manusia yang mulia ini dalam bentuknya menjadi manusia bermanfaat, lalu kemanfaatan ini bisa untuk mengajak orang lain menjadi lebih baik, mengajak kebaikan. Nak wong ana arep berbuat jahat dipenging, itu yang kita sebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, untuk menjadi orang baik, menjadi orang yang mulia, niku minimal awake dhewe kedah sadar 5 perkara niki. Yang pertama, kita harus sadar diri. Yang kedua, sadar fasilitas diri. Yang ketiga, sadar akan peran diri. Yang keempat, sadar peran orang lain. Yang kelima, sadar akan silaturahmi. Nah, ada 5 hal ini, ibu-ibu. Kalau kita tidak mengenal diri, hanya satu masalah, satu item aja, itu sudah nggak mengenal diri. Jadi syarat pertama adalah bagaimana kita itu sadar akan diri kita, kesadaran terhadap diri. Nah, aku ki sopo, nak urip ki engko tekan kapan, nak wis mati terus arep nang ndi. Itu sampai sejauh itu. Kemudian sadar akan fasilitas diri dan lingkungan. Sadar fasilitas diri niku awake dhewe diparingi otak nggih ngopo, paringi tangan nggih nopo, diparingi urip kagem nopo, ya. Organ-organ tubuh kita ini diberikan kondisi sehat itu untuk apa? Peran diri. Nah, ibu-ibu perso peran ibu-ibu niku napa ibu? Ibu punya peran apa? Perannya banyak kita itu. Yang peran tidak pernah selesai dan tidak akan pernah berganti peran sebagai anak. Walaupun ibu sudah disebut eyang, sampun eyang toh, wonten toh? Tetap ibu itu anaknya ibu kita. Terus betul, anaknya bapak kita. Walaupun sudah meninggal, status anak itu tetap tidak pernah hilang. Gitu. Jadi itu peran. Makanya peran sebagai anak, misalnya Bundari ini ibunya sudah meninggal. Maka peran sebagai anaknya ibu yang sudah meninggal tadi meneruskan silaturahminya ibu yang sudah meninggal tadi. Peran sebagai anak tetap toh, ini betul. Nah itu salah satunya peran diri kita. Ya. Orang kalau tidak pernah mengenal peran dirinya,
itu menjadi masalah besar. Ya. Nak dadi wong sekolah ya orang ngerti peran dirinya saat jadi mahasiswa atau jadi siswa yang seperti apa untuk memerankan peran itu. Ya. Begitu juga dalam bentuk yang berikutnya, bagaimana adanya kita sampai hari ini, ada nggak peran-peran orang penting yang menyebabkan kita sampai seperti sekarang ini? Ya, itu juga sebagai bagian dari untuk mengenal diri. Dan yang terakhir adalah mengenal dalam bentuk kita ini sadar untuk selalu silaturahmi, ibu-ibu kempalan silaturahmi dengan saudara silaturahmi dan seterusnya. Ya, nah, sak nika ngeten kesadaran untuk mengenal diri. Tadi pertanyaan saya, sudahkah ibu-ibu mengenal ibu kan itu? Kira-kira sudah mengenal sejauh napa Bapak ibu-ibu? Napa ingkang sing dereng dipun tepangi awake dhewe niku? Apa Bu? Bingung ya Bu? Ya. Bagaimana cara kita mengenal kita? Ya. Bagaimana sih cara kita itu mengenal kita? Terus apa yang kita bisa kenal tentang kita ini? Ya. Jadi gini Ibu, ada orang yang sampai sudah punya anak, beberapa anak pun dia belum mengerti tentang yang namanya potensi dirinya. Aku ki hobine apa ya ora ngerti. Aku senengane ya apa ya ora ngerti. Ngoten lho sing ngoten niku. Nggih. Nah, mengenal diri yang berikutnya dalam bentuknya cobalah mengenal bahwa kita ini pernah seperti ini, Bu. Ibu-ibu kemutan ketika kita masih di perut ibu kita. Ra mungkin nak ngaku ngapusi. Nggih. Jadi kalau kita ini menjadi orang yang mengenal diri itu caranya salah satunya kita mengenal kita pernah jadi bayi. Jadi nak ono bocah apa jenenge dalam kondisi masih di kandungan tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus kemudian kita ini bisanya sampai hari ini itu karena ada peran dari ibu kita. Jadi mengenal bahwa kita ini ada karena ada orang tua kita yang pernah menjadi tempat media kita untuk hidup di saat awal mula hidup. Ya, benar. Karena itu kalau mengenal diri dalam bentuk seperti itu, kalau kita bisa berperilaku baik dengan orang tua kita. Ibu-ibu sering benar ibu-ibu ndongake ibu atau bapak baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Alhamdulillah. Itu bagian dari kita mengenal. Wis meninggal berapa puluh tahun yang lalu pun tiap hari kita mendoakan. Berarti kita ngecas untuk selalu tune in, untuk selalu mengenal tentang itu. Karena itu kita harus betul-betul menjadi anak yang soleh dan soleha itu di situ itu. Mendoakan terus, ngirim dongo dan seterusnya. Kita terus berbuat sesuatu yang terbaik. Itu bagian dari amal soleh bapak ibu yang sudah meninggal itu dapat pahala. Karena kita menjadi orang yang anak soleh-soleha. Nah, ingat kita dulu seperti ini, Bu. Isone ming nangis. Nggih mboten? Jadi apapun nangis. Ngompol ya nangis. Ngelih ya nangis, cokot nyamuk ya nangis gitu. Sumuk nangis. Nah, kita dulu seperti ini. Sering yang namanya kita melihat bayi itu. Ibu pernah teh mersani bayi niku cemberut mboten? Wonten mboten? Ning awake dhewe niki nggih, sok-sok kondisi yang namanya wong alok kita, orang mengatakan pada kita nggih Bu. Kowe kok ora tau iso senyum to karo wong, jegadul terus. Bendina lara untu po. Ngono niki. Terus lenjak ya ngene iki aku kan bilang iki gawan bayi. Nah, niki wong ora ngerti awake dhewe iki. Goleki bayi sak donya enten mboten sing jegadul. Nak nggih mboten to, wong durung iso weruh we senyum-senyum kok. Nggih ta? Bayi nak lahir itu begitu lahir belum bisa lihat tuh. 30 hari berikutnya baru bisa melihat. Nah, coba dia bisa senyum. Jadi kalau dia itu saat ini menjadi orang yang jegadul itu tandanya kecerdasan emosinya rendah. Apa sebabnya? Dia tidak mengenal dirinya dulu pernah jadi bayi yang senyum-senyum terus. Nah, akhirnya ngeten niki, dia mesti sok wedi barang. Nah, ibu-ibu, niki contohnya awake dhewe pernah ngeten niki.
Geser. Nó pinter ndak tiba ke lama. Cerdas. Đây là phải sang gom berapa sih? Munggah. Ditulung. Benar. Oh, itu Nah, ibu-ibu, awake dhewe rin ngoten niku. Sakniki dadi wong jirih ngoten. Padahal cikane wit lidik gitu. Nah, terus nek sakniki pun duwe putu, putune niku lidik sithik awake dhewe stres. Wonten mboten sing ngoten niku? Nah, niku jenenge awake dhewe sok lali kali awake dhewe riyin. Padahal awake dhewe marai judeg tiyang sepuh awake dhewe riyin gitu. Nah, orang tua kita itu juga sangat sayang dengan kita. Makanya seringkali yang namanya anak itu sering mengatakan, wah bapak ibu kuwi kok ora apa jenis sayang karo aku, sayangnya mung karo adikku, misalnya ngoten niku. Jadi kaya dibedake ngoten niku. Nah, ini pikirane anak ngoten niku. Di antara anak-anak kita atau mungkin kita dulu waktu masih ada orang tua kita sering berperilaku begitu. Nah, ini kita harus banyak-banyak mohon ampun itu karena kesalahan kita, salah pola pikir kita ya, karena kita nggak sadar. Nah, ibu mengenal diri itu juga mengenal grafik nih kok, bu. Grafik ini kan apa? Grafik hidup kita itu akan mengalami grafiknya terjadi menurun. Ini usia 30 itu usia puncak kondisi terbaik fisik kita ya. Kita ini punya fisik dalam kondisi terbaik fisiologisnya. Setelah 30 medun, decline, menurun. Kenapa? Dimulai dari otak kita ya. Mulai pikiran otak itu memorinya mati satu. Dimulai di usia 30. Baru kemudian otot kita ya, karena paling cepat dewasa kan saraf otak ya. Terus yang berikutnya, bagian yang berikutnya otot. Makanya orang-orang yang namanya tidak mengenal diri ini salah satunya nak olahraga tua-tua ya sih badminton niku ora cocok. Karena dia di usia 30 lebih, di usia 40 jantungnya wis ra kanggo gawe dienggo dadakan. Badminton niku olahraga mendadak ya. Servernya dan seterusnya itu mendadak. Maka banyak orang bisa meninggal di lapangan. Ya betul. Nah, itu karena dia nggak mengenal. Umurnya ini mengalami penurunan. Memorinya, Bapak Ibu sekarang saya bisa sampaikan. Ibu kalau punya putra, putri, ibu putrinya berapa atau putranya berapa? Dua. Putra dua ini nyebut sok kleru kok. Undang siji-sijine melu diundang. Pokoknya putra-putrinya 5. Iso diabsen kabeh. Nah,